Jika Anda melewatkan bagian ini, risikonya bukan sekadar ketinggalan informasi. Risikonya adalah salah memahami mekanisme pembayaran, salah langkah saat verifikasi, lalu gaji pensiun yang biasanya masuk rutin bisa tertahan lebih lama dari yang seharusnya. Itu bukan ancaman, itu konsekuensi administrasi di sistem baru. Ketika data tidak sinkron, transaksi bisa dipindahkan ke tahap pemeriksaan tambahan. Dan pada saat yang sama, perubahan mekanisme pembayaran sedang berjalan dengan penekanan besar pada ketepatan data, keamanan transaksi, dan pengawasan anggaran negara. Bayangkan satu hal yang sering terjadi tanpa disadari, dana sudah dijadwalkan, anggaran sudah tersedia, tetapi pembayaran tidak masuk karena detail rekening berubah, status ahli waris belum cocok, atau identitas belum terbaca sama persis di sistem. Bukan karena hak Anda hilang, melainkan karena sistem menahan proses sampai semua cocok. Bagi pensiunan yang mengandalkan penghasilan tetap untuk obat, kebutuhan rumah, dan biaya kesehatan, jeda beberapa hari saja bisa terasa berat. Dan ada satu risiko lain yang lebih berbahaya. Ketika jadwal rapel dan penyesuaian diumumkan, penipuan biasanya ikut bergerak. Modusnya rapi, bahasanya resmi, bahkan meniru format layanan. Mereka mengiming-imingi percepatan cair, meminta OTP, meminta kata sandi, atau meminta biaya administrasi. Padahal begitu data sensitif berpindah tangan, yang terganggu bukan hanya saldo, tetapi juga akses akun dan keamanan identitas. Karena itu, jangan loncat ke bagian akhir. Jangan hanya menunggu tanggal cair tanpa memahami aturannya. Ada sistem batch, ada urutan prioritas berdasarkan kelengkapan data, ada tahap verifikasi tambahan, dan ada mekanisme distribusi cerdas yang membuat sebagian penerima mendapatkan sebagian rapel lebih dulu, sementara sisanya menyusul setelah administrasi rampung. Semua terdengar sederhana sampai Anda berada di kelompok yang datanya perlu validasi ekstra. Sebentar lagi, semua yang resmi akan dijelaskan dengan tenang dan jelas. Apa isi keputusan, bagaimana alur pencairan, mengapa ada penerima yang lebih cepat, apa arti BCH dan batch, bagaimana cara memantau status lewat aplikasi, serta apa saja larangan yang harus diingat agar tidak tertipu. Penjelasan ini mengacu pada dokumen formal, aturan pemerintah, dan mekanisme yang digunakan lembaga pembayaran. Tahan dulu rasa ingin langsung mencari tanggal cair. Karena tanpa konteks, angka dan jadwal justru bisa menyesatkan. Pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan pensiun untuk tahun 2025 memberikan kepastian yang selama ini ditunggu oleh para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Keputusan yang dirilis melalui jalur resmi menegaskan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pertengahan periode berjalan hingga akhir periode berikutnya. Mekanisme bertahap ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan akurat, tersinkron dengan data instansi asal, serta menghindari kesalahan perhitungan nominal bagi setiap penerima manfaat. Pada sistem baru ini, ketepatan data ditempatkan sebagai prioritas utama. Artinya, bukan hanya soal kapan dana dipindahkan, tetapi juga apakah data penerima sudah terbaca lengkap dan benar di basis data. Taspen menekankan pencegahan sejak awal agar tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan yang tidak perlu. Dalam praktiknya, rapel yang akan diterima para pensiunan mencakup selisih pembayaran yang dihitung sejak kebijakan penyesuaian diberlakukan, sehingga nominal rapel dapat berbeda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan status pensiun masing-masing penerima. Disinilah banyak kesalahpahaman sering muncul. Rapel bukan angka tunggal yang sama untuk semua orang. Ada pensiunan yang menerima nominal dalam kisaran jutaan rupiah, ada pula yang bisa mencapai belasan juta rupiah. Semuanya bergantung pada histori karier penerima dan struktur gaji pokok sebelum pensiun. Namun yang perlu digarisbawahi, rapel tersebut dikirimkan langsung ke rekening penerima tanpa perlu pengajuan ulang. Tidak ada formulir tambahan yang wajib diisi untuk membuka rapel. Jika ada pihak yang menyuruh Anda mengajukan ulang dengan alasan mempercepat, itu patut dicurigai. Pencairan menggunakan sistem batch untuk memastikan pembagian yang adil dan merata. Pada batch awal, yang diprioritaskan adalah penerima dengan data paling lengkap dan telah tersinkron secara penuh dengan database Taspen. Batch berikutnya mencakup pensiunan yang membutuhkan verifikasi tambahan, misalnya karena ada perubahan rekening, koreksi data ahli waris, atau penyesuaian status pensiun. Dengan sistem ini, sebagian penerima akan mendapatkan pembayaran lebih cepat, sementara lainnya mungkin membutuhkan beberapa hari tambahan sebelum dana masuk.
Perbedaan waktu ini bukan karena perlakuan yang tidak adil, melainkan karena kebutuhan verifikasi di belakang layar agar pembayaran tepat sasaran. Taspen menegaskan beberapa prinsip penting yang harus dipahami sejak awal. Tidak ada potongan apapun, tidak ada biaya tambahan, tidak ada prosedur manual yang harus dilakukan penerima selama data sudah benar. Verifikasi berjalan otomatis berdasarkan data yang ada. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemberitahuan resmi akan dikirim melalui jalur resmi, bukan lewat nomor acak yang meminta data rahasia. Salah satu aspek yang dijelaskan dalam dokumen resmi adalah penerapan sistem smart distribution. Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara lebih fleksibel, termasuk membayarkan sebagian rapel terlebih dahulu agar dana bisa segera diterima para pensiunan, sementara sisanya disalurkan setelah seluruh proses administrasi rampung. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, menghindari antrean transaksi dalam jumlah besar pada satu waktu, serta memastikan setiap wilayah mendapat akses pembayaran tanpa hambatan teknis. Smart Distribution juga dirancang untuk meminimalkan risiko keterlambatan akibat beban kerja perbankan, terutama pada daerah yang akses teknologinya terbatas. Dalam sistem lama, lonjakan transaksi serentak bisa memicu gangguan, mulai dari lambatnya proses transfer hingga antrean panjang layanan informasi. Dengan distribusi bertahap yang terukur, sistem memberi ruang bagi bank mitra untuk memproses transaksi dengan lebih stabil, sekaligus memastikan verifikasi data berjalan paralel tanpa menghentikan seluruh pembayaran. Program penyesuaian pensiun untuk tahun 2025 mengikuti persentase penyesuaian gaji ASN aktif yang berada pada kisaran rata-rata 8%. Angka ini terlihat tidak terlalu besar jika hanya dilihat sebagai persentase, tetapi dampaknya bisa terasa signifikan ketika digabungkan dengan rapel beberapa bulan. Kenaikan ini diarahkan untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah menaruh perhatian pada kelompok pensiunan dengan pendapatan rendah karena mereka lebih rentan terhadap tekanan inflasi. Oleh karena itu, kelompok golongan 1 dan 2 mendapat penyesuaian yang sedikit lebih besar dibanding golongan tinggi, agar pemerataan kesejahteraan lebih terasa. Namun, perlu dipahami bahwa struktur penyesuaian tetap mengikuti kerangka gaji nasional dan ketentuan yang berlaku. Pensiunan golongan tinggi tetap mendapat penyesuaian proporsional sesuai struktur yang ditetapkan. Perbedaan bukan berarti ada yang diistimewakan atau dirugikan, melainkan konsekuensi dari basis gaji dan perhitungan yang berbeda. Pemerintah melalui Taspen dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para aparatur negara. Untuk mengurangi kebingungan, Taspen menyediakan fitur digital agar penerima bisa memantau status pembayaran. Penerima cukup membuka aplikasi Taspen Mobile, memilih menu informasi pembayaran, lalu melihat rincian bulan, jenis manfaat, serta status transfer. Dengan cara ini, kebutuhan untuk mendatangi kantor cabang atau menunggu informasi dari pihak lain bisa ditekan. Pembaruan status juga dibuat lebih cepat, sehingga pensiunan dapat mengetahui kapan pembayaran diproses, kapan diteruskan ke bank, dan kapan sudah ditransfer ke rekening. Taspen juga menambahkan notifikasi otomatis melalui aplikasi dan SMS agar tidak ada penerima yang ketinggalan informasi. Notifikasi ini penting terutama bagi pensiunan yang tidak selalu aktif memeriksa aplikasi. Namun, perlu kewaspadaan. Notifikasi resmi tidak akan meminta OTP, kata sandi, atau data rahasia lain. Notifikasi resmi hanya memberi informasi status, bukan meminta tindakan yang berisiko membuka akses ke akun Anda. Seiring pembaruan sistem digital, Taspen melakukan sinkronisasi besar-besaran pada database penerima manfaat. Proses ini mencakup verifikasi nomor rekening aktif, status ahli waris, alamat terbaru, serta kelengkapan identitas. Jika ditemukan data tidak valid, Taspen mengirim pemberitahuan resmi melalui aplikasi atau surat agar pemilik akun memperbarui informasinya. Taspen menegaskan tidak ada biaya administrasi untuk proses pembaruan data. Dan yang sangat tegas, Taspen tidak pernah meminta kode OTP, password, atau data sensitif melalui telepon. Peringatan ini disampaikan karena meningkatnya modus penipuan yang mengatasnamakan percepatan pencairan dana pensiun. Biasanya pelaku memakai narasi pencairan rapel dipercepat, rekening perlu diaktifkan, atau data harus disinkronkan sekarang juga. Mereka memanfaatkan kekhawatiran pensiunan yang menunggu dana, lalu mendorong korban memberi OTP atau mengklik tautan palsu. Dalam sistem yang aman, proses pencairan adalah otomatis.
Jika ada kendala, pemberitahuan dilakukan melalui jalur resmi, bukan melalui tekanan, ancaman, atau permintaan data rahasia. Kebijakan pencairan rapel yang dijalankan tahun ini juga berdampak positif pada ekonomi daerah. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pembayaran pensiun cenderung langsung berputar di sektor lokal. Warung, toko sembako, pasar tradisional, klinik kesehatan, serta apotek biasanya merasakan peningkatan aktivitas ekonomi setiap kali pembayaran pensiun dilakukan. Rapel dengan nominal besar memperkuat konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi daerah. Pemerintah memandang ini sebagai stimulus alami yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tanpa perlu kebijakan tambahan. Di sisi layanan, Taspen menyiapkan pembaruan sistem digital bernama Taspen PL, sebuah platform yang memudahkan para pensiunan mengelola dana pensiun. Melalui platform ini, pensiunan dapat membayar tagihan rutin seperti listrik, air, internet, BPJS, serta kebutuhan harian langsung dari saldo pensiun tanpa harus ke bank. Sistem ini dirancang untuk membantu mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan perbankan. Untuk menjaga keamanan, Taspen menyiapkan mekanisme berlapis agar setiap transaksi berjalan aman dan lancar. Memang, tidak semua pensiunan nyaman dengan layanan digital. Taspen memahami hal ini. Karena itu dibentuk tim pendamping lapangan, bekerja sama dengan perangkat desa, komunitas pensiunan, dan kelompok sosial di daerah. Tim ini membantu pensiunan yang mengalami kendala saat memperbarui data, memahami status pembayaran, atau mengaktifkan fitur digital. Pendampingan dilakukan berkala dan menyasar wilayah dengan akses teknologi terbatas. Targetnya sederhana, memastikan tidak ada pensiunan tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan teknologi. Selain itu, Taspen mempersiapkan mekanisme pembayaran bonus tahunan yang akan diuji coba dengan acuan pelaksanaan yang ditetapkan pada 20 Februari 2026. Bonus tahunan ini diproyeksikan sebagai insentif tambahan yang diberikan sekali dalam setahun, biasanya pada periode kebutuhan rumah tangga meningkat. Tujuannya memberi ruang finansial tambahan bagi pensiunan untuk kebutuhan tertentu yang sering datang bersamaan, seperti kebutuhan kesehatan, keluarga, atau kewajiban rutin yang menumpuk. Jika uji coba berjalan baik, maka akan ada dua momentum finansial yang lebih terstruktur, rapel penyesuaian dan manfaat tambahan yang dikelola melalui sistem yang lebih rapi. Perlu ditegaskan kembali, seluruh pembayaran dana pensiun, termasuk rapel, kenaikan bulanan, dan manfaat tambahan lain bersumber dari kas negara dan dikelola melalui mekanisme resmi. Dana tersebut diaudit secara berkala oleh Lembaga Pengawasan Keuangan Negara untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran. Pemerintah memberikan jaminan bahwa pembayaran dilakukan tanpa potongan. Bila ada keterlambatan pada beberapa wilayah, Taspen menetapkan penyelesaian cepat agar seluruh pembayaran dapat dipenuhi sesuai alur yang sudah ditetapkan dalam sistem distribusi. Pembaruan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 menunjukkan arah transformasi besar yang sedang dijalankan. Sistem pembayaran digital, pembaruan data nasional, smart distribution, peluncuran Taspen PL, pendampingan teknologi, hingga rencana manfaat tambahan memperlihatkan bahwa institusi ini tidak lagi berfungsi sekadar sebagai lembaga pembayaran, tetapi bergerak menjadi penyedia layanan kesejahteraan sosial yang lebih proaktif. Setiap kebijakan disusun untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pensiunan dalam mengakses hak mereka. Dengan implementasi sistem baru ini, proses pencairan pensiun dan rapel dibuat lebih transparan. Penerima bisa melihat status pembayaran, tanggal proses, tanggal transfer, hingga keterangan batch langsung dari aplikasi. Sistem verifikasi yang dulu membutuhkan waktu panjang kini dipercepat melalui integrasi data antar instansi. Data pensiunan sipil terhubung dengan BKN, sementara data purnawirawan TNI dan Polri disinkronkan dengan instansi asal. Integrasi ini mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat proses pencairan. Perhitungan rapel dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Seluruh pensiunan memiliki hak yang sama untuk menerima rapel sesuai masa perhitungan. Tidak ada kategori yang dikecualikan selama data lengkap dan terverifikasi. Perbedaan nominal semata-mata berasal dari golongan pangkat terakhir dan struktur gaji pokok sebelum pensiun. Mereka yang sudah lama pensiun tetap memperoleh hak rapel selama status pensiun aktif dan tidak ada kendala pada rekening. Pada proses pembayaran, Bank Mitra sudah menyiapkan mekanisme untuk menangani transaksi besar secara bersamaan. Ketika batch awal diproses, sistem perbankan harus mampu menampung lonjakan transaksi tanpa gangguan. Kerjasama ini menjadi bagian penting dari strategi smart distribution karena stabilitas transaksi nasional sangat menentukan kelancaran pencairan.
Taspen menegaskan kembali bahwa pembayaran pensiun bersifat otomatis. Penerima tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mengisi formulir tambahan, dan tidak perlu melakukan permohonan percepatan. Setiap proses berjalan berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem. Jika ada masalah, pemberitahuan resmi akan dikirimkan melalui aplikasi atau surat. Pola ini sengaja dibangun untuk mengurangi risiko interaksi dengan pihak tidak bertanggung jawab yang kerap memanfaatkan kurangnya informasi publik. Kebijakan penyesuaian tahun 2025 diharapkan memberi ruang ekonomi yang lebih baik bagi pensiunan yang mengandalkan penghasilan tetap. Banyak pensiunan memerlukan tambahan untuk biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, atau pengeluaran tidak terduga. Dengan adanya kenaikan rutin dan rapel yang dihitung akurat, rasa aman finansial menjadi lebih kuat. Pemerintah menilai memastikan kesejahteraan purna bakti adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Transformasi layanan berbasis digital yang berjalan saat ini juga menjadi tonggak penting bagi sistem pensiun Indonesia. Dengan semakin banyaknya fitur di aplikasi Taspen Mobile, proses yang dulu memakan waktu dan biaya kini dapat diselesaikan melalui ponsel. Inovasi ini meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan keterbukaan informasi yang sebelumnya sulit diperoleh. Setiap pembaruan dapat diakses langsung tanpa kunjungan ke kantor atau menunggu pemberitahuan dari pihak lain. Modernisasi layanan diarahkan agar layanan pembayaran bergerak menuju model yang semakin digital, semakin cepat, dan semakin minim hambatan administrasi. Acuan penguatan layanan dan target penyempurnaan sistem ditetapkan dengan patokan implementasi pada 20 Feb 2026, termasuk penguatan integrasi data, peningkatan stabilitas transaksi, dan standar layanan bantuan yang lebih responsif bagi pensiunan di seluruh Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil. Pengembangan sistem pembayaran pensiun pada tahun 2025 memasuki fase lebih kompleks karena pembaruan arsitektur layanan digital diterapkan lebih luas, tidak lagi terbatas pada uji skala kecil. Pembaruan ini bukan hanya soal tampilan aplikasi, tetapi menyangkut ekosistem yang menghubungkan data pemerintah pusat, bank mitra, sistem keamanan digital, dan database pensiunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan alur pembayaran yang cepat, akurat, dan mampu menyesuaikan diri dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah setiap tahun. Salah satu elemen penting dalam pembaruan adalah optimalisasi modul validasi data. Modul ini berfungsi mendeteksi akun penerima yang tidak aktif, rekening yang sudah ditutup, perubahan nama, perbedaan NIK dengan data kependudukan, serta ketidaksesuaian antara data pensiun dan data instansi asal. Dengan modul ini, sistem dapat menandai akun yang membutuhkan verifikasi tambahan tanpa menunda pembayaran bagi penerima lain. Penerima yang ditandai akan menerima pemberitahuan untuk melakukan konfirmasi cepat. Bila penerima tidak menggunakan aplikasi, pemberitahuan dikirim melalui surat resmi. Mengapa modul validasi menjadi sangat penting? Karena tantangan terbesar dalam sistem administrasi pensiun bukan hanya menghitung nominal, tetapi menjaga agar identitas dan hak penerima selalu selaras dengan perubahan kehidupan yang wajar, pindah alamat, ganti rekening, perubahan status keluarga, atau penyesuaian data kependudukan. Bila pembaruan itu tidak tercatat, sistem akan menahan pembayaran sampai ada kepastian. Langkah ini memang membuat sebagian penerima perlu waktu lebih, tetapi tujuannya melindungi hak Anda agar tidak salah bayar atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Pada aspek keamanan, Taspen memperkenalkan autentikasi berlapis agar setiap proses verifikasi, perubahan data, maupun akses status pembayaran dilakukan melalui jalur resmi. Pengamanan tambahan ini dirancang untuk mengatasi ancaman digital seperti phishing dan pengambil alihan akun. Akses dari perangkat baru dapat memerlukan verifikasi tambahan yang disesuaikan dengan standar keamanan, sehingga risiko penyalahgunaan data dapat ditekan. Di sisi pembayaran, Taspen memperluas kerja sama dengan bank mitra agar distribusi dana tidak bergantung pada satu jalur. Bank mitra dituntut menyiapkan infrastruktur yang sanggup menampung lonjakan transaksi pada hari pencairan rapel dan pensiun bulanan. Lonjakan dapat mencapai ratusan ribu akun, sehingga stabilitas server menjadi faktor penting. Bank yang tidak memenuhi standar kecepatan dan keamanan akan dievaluasi berkala, karena pada sistem nasional, satu titik lemah bisa berdampak pada banyak penerima. Taspen juga mengembangkan notifikasi dinamis 3 tahap, diproses, diteruskan ke bank, dan ditransfer. Dengan sistem ini, pensiunan dapat mengetahui posisi pembayaran secara jelas, sehingga tidak perlu lagi berspekulasi atau bolak-balik bertanya.
Notifikasi dikirim melalui aplikasi dan SMS. Bagi penerima yang tidak memiliki ponsel, informasi bisa diperoleh melalui kanal resmi Bank Mitra sesuai prosedur layanan yang berlaku, bukan melalui pihak perantara. Dalam pengelolaan transaksi, ada pula mekanisme penjadwalan ulang jika terjadi gangguan teknis pada salah satu bank mitra. Jika server bank mengalami gangguan pada hari pembayaran, sistem dapat mengalihkan transaksi ke jalur cadangan agar keterlambatan tidak berkepanjangan. Mekanisme ini diuji pada wilayah dengan tingkat gangguan perbankan lebih tinggi dan hasilnya menunjukkan waktu pemulihan lebih cepat dibanding sistem lama. Tujuannya sederhana, menjaga agar pembayaran tidak tertahan lama hanya karena kendala teknis yang seharusnya bisa diatasi dengan rancangan sistem yang baik. Dalam administrasi pensiun, tantangan lain yang sering muncul adalah penyesuaian data ahli waris. Banyak pensiunan meninggalkan hak kepada pasangan atau anak, tetapi data ahli waris bisa berubah seiring waktu. Untuk memastikan semua hak tetap terjamin, Taspen membangun modul yang mencatat perubahan status keluarga secara berkala dan mengupayakan sinkronisasi dengan data kependudukan. Dengan pendekatan ini, perubahan status dapat terdeteksi lebih cepat dan hak ahli waris tidak terhambat oleh administrasi yang lambat. Pembaruan kebijakan juga memperkenalkan pendampingan ahli waris, membantu keluarga yang belum memahami prosedur pengalihan manfaat setelah penerima utama meninggal dunia. Tim pendamping memberikan informasi tentang dokumen yang perlu dilengkapi, status proses administrasi, serta perkiraan alur pencairan sesuai ketentuan. Program ini sangat penting karena banyak ahli waris tinggal di daerah terpencil dan tidak memahami alur administrasi pensiun. Pendampingan bukan untuk mempersingkat aturan, melainkan untuk memastikan keluarga tidak tersesat dalam prosedur dan tidak mudah tertipu pihak yang menawarkan jasa tidak resmi. Selain pendampingan administratif, Taspen memulai edukasi finansial bagi pensiunan. Materinya mencakup pengelolaan pendapatan pensiun, perencanaan kebutuhan kesehatan, alokasi dana untuk kebutuhan jangka panjang, serta pemanfaatan fitur digital Taspen PL. Program edukasi disalurkan melalui video singkat, modul daring, dan penyuluhan yang bekerja sama dengan perangkat daerah dan komunitas. Pemerintah menilai literasi finansial membantu pensiunan mengelola dana secara lebih bijaksana, terutama ketika menerima rapel dalam jumlah besar yang berpotensi habis tanpa perencanaan. Untuk mendukung transformasi ini, Taspen menambah pusat layanan digital sebagai pusat bantuan daring. Layanan ini menyediakan panduan pembaruan data, pelaporan gangguan teknis, dan bantuan informasi melalui jalur resmi. Dengan pusat layanan digital, pensiunan dapat mengakses bantuan tanpa harus datang ke kantor, menghemat waktu dan biaya, terutama bagi yang tinggal jauh dari kantor layanan. Pada aspek manfaat keluarga, ada pembaruan modul perhitungan tunjangan keluarga sesuai kebijakan tahun 2025. Modul ini memastikan tunjangan pasangan dan anak dihitung tepat menurut ketentuan, mengurangi kendala yang dahulu sering terjadi ketika data keluarga tidak tersinkron dengan data pensiun. Pembaruan ini penting karena tunjangan keluarga bukan tambahan kecil bagi sebagian penerima, melainkan bagian dari struktur manfaat yang membantu menopang kebutuhan rumah tangga. Taspen juga menambahkan sistem pelaporan transparan untuk setiap transaksi terkait pensiun. Setiap transfer, penyesuaian, atau koreksi tercatat dalam riwayat akun. Penerima dapat melihat kapan dana diproses, nominal yang ditransfer, serta dasar perhitungan yang digunakan. Transparansi ini mengurangi risiko kesalahpahaman dan memberi kepercayaan bahwa hak diberikan sesuai ketentuan. Ada pula fitur simulasi dan perbandingan manfaat yang membantu penerima memahami dampak kenaikan pensiun, rapel, dan tunjangan. Fitur ini berguna bagi pensiunan baru atau mereka yang mengalami perubahan status. Simulasi memberi gambaran besaran manfaat yang diterima setiap bulan sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih tenang dan terukur. Digitalisasi ini dilengkapi penyimpanan dokumen otomatis. Dokumen penting seperti SK pensiun, keterangan ahli waris, dan laporan pembayaran tersimpan dalam akun digital penerima. Penerima tidak perlu lagi menyimpan berkas fisik yang rentan hilang atau rusak. Dokumen digital dapat diunduh kapan saja untuk kebutuhan legal. Namun, sama seperti informasi lain, akses dokumen hanya boleh melalui jalur resmi. Jika ada pihak yang menawarkan membantu unduh dokumen dengan meminta OTP atau kata sandi, itu harus ditolak. Dalam koordinasi antar instansi, integrasi dengan BKN, TNI, dan Polri diperkuat agar pembaruan data lebih cepat. Setiap koreksi masa kerja, pembaruan status, atau penyesuaian hak dapat tercatat ke sistem tanpa penundaan yang panjang.
Integrasi ini mengurangi risiko kesalahan yang dulu muncul ketika data antar instansi tidak selaras, yang pada akhirnya berdampak pada proses pembayaran. Sekarang kembali pada poin yang paling ditunggu, jadwal pencairan dan kepastian rapel. Melalui mekanisme bertahap dan smart distribution, pembayaran dilakukan dengan pola yang menyesuaikan kelengkapan data. Penerima yang datanya lengkap cenderung masuk batch lebih awal. Penerima yang memerlukan verifikasi tambahan akan menyusul setelah klarifikasi selesai. Namun, haknya tetap sama. Tidak ada pengurangan hanya karena verifikasi. Yang berubah hanyalah urutan proses. Untuk menghindari salah paham, acuan informasi resmi dan penjelasan formal mengenai jadwal alur dan kebijakan pencairan dinyatakan berlaku dan disampaikan melalui jalur resmi dengan patokan pengumuman pada 20 Feb 2026. Patokan ini digunakan untuk menyatukan komunikasi, memastikan tidak ada versi informasi yang bertabrakan, dan memudahkan penerima mengingat satu rujukan waktu yang jelas ketika memeriksa status atau meminta penjelasan ke kanal layanan resmi. Yang terpenting bagi pensiunan adalah memegang 3 prinsip. Pertama, pembayaran otomatis dan tidak memerlukan permohonan percepatan. Kedua, tidak ada biaya, potongan, atau kewajiban pembayaran apapun untuk menerima rapel dan kenaikan. Ketiga, jangan pernah memberikan OTP, kata sandi, atau data sensitif kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengaku petugas. Jika membutuhkan bantuan, gunakan kanal resmi, baik melalui aplikasi, layanan bantuan digital, kantor layanan, atau bank mitra sesuai prosedur. Dengan memahami alur ini, pensiunan dapat menunggu dengan lebih tenang, memantau status dengan cara yang benar, dan terhindar dari risiko penipuan. Sistem baru memang terasa berbeda. Ada batch, ada validasi, ada notifikasi bertahap. Tetapi inti kebijakannya tetap sama. Memastikan hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri dibayarkan sesuai ketentuan, tepat sasaran, aman dan transparan, dengan penguatan layanan yang dipusatkan pada ketertiban administrasi dan perlindungan penerima manfaat. Jika ada satu pesan yang harus dibawa pulang dari seluruh penjelasan ini, pesannya sederhana. Rapel dan kenaikan bukan sekadar angka tambahan, melainkan bagian dari sistem perlindungan sosial negara. Karena itu, negara menuntut ketelitian data, bank menuntut stabilitas transaksi, dan penerima manfaat perlu kewaspadaan agar tidak tertipu. Ketika 3 hal itu berjalan bersama, pembayaran menjadi lebih pasti, lebih aman, dan lebih mudah dipantau. Dan bila Anda mendapati pembayaran masuk berbeda waktunya dengan tetangga atau rekan sesama pensiunan, jangan langsung panik. Periksa status melalui aplikasi atau kanal resmi. Pastikan data rekening aktif. Pastikan tidak ada perubahan identitas yang belum tercatat. Jika ada pemberitahuan resmi untuk pembaruan data, ikuti prosedur resmi tanpa memberikan informasi rahasia. Dengan langkah yang benar, sistem akan menuntaskan verifikasi dan pembayaran akan berjalan sesuai alurnya tanpa mengurangi hak yang telah ditetapkan.